Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Desa Banget yang berbahagia. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan beberapa masukan dan pertanyaan dari para subscriber Desa Banget kaitannya dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang sedang merebak di bangsa kita ini. Pertanyaannya adalah, kiranya desa dapat menggunakan dana desa untuk menanggulangi wabah penyakit mulut dan kuku ini. Pernyataan wabah yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tanggal 9 Mei tahun 2022, di mana Menteri Pertanian Republik Indonesia memutuskan dengan keputusan Menteri Pertanian nomor 403 tahun 2022 di beberapa wilayah kabupaten yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah di Kabupaten Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan, khususnya untuk Jawa Timur. Sementara dengan keputusan Menteri Pertanian nomor 404, Menteri Pertanian menetapkan di wilayah Provinsi Aceh, yaitu di Kabupaten Aceh Tamblang. Pelaksanaan penanganan PMK dilaksanakan oleh gugus tugas yang dibentuk oleh Kementerian Pertanian yang ditetapkan pada tanggal 9 Mei tahun 2022, di mana dalam gugus tugas ini ada 3 bidang pelaksanaan penanganan PMK. Yang pertama itu bidang kesehatan, hewan, dan lingkungan. Yang kedua bidang ekonomi, dan yang ketiga yaitu bidang sosial budaya dan kehumasan. Kaitannya dengan pendanaan untuk pelaksanaan penanganan PMK yang dibentuk oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia ini dibebankan kepada APBN, APBD dalam hal ini dapat melalui APBD provinsi ataupun APBD kabupaten, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya ketentuan ini masih remang-remang, kira-kira apakah pemerintah desa melalui APBD-nya dapat mengalokasikan pelaksanaan penanganan PMK, tentunya sesuai dengan kewenangan desa. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan APBDes, di mana pada tanggal 31 Desember tahun 2021, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, menyebutkan bahwa pemerintah desa sekurang-kurangnya telah menetapkan APBDes-nya pada tanggal 31 Desember. Sementara penyebaran wabah PMK ini terjadi pada tahun anggaran berjalan, di mana desa telah menetapkan peraturan desa yang mengatur tentang APBDes-nya. Di sini kita akan mengupas kira-kira unsur perubahan APBDes mana yang relevan dengan upaya desa jika memang desanya terjangkit wabah PMK ini. Unsur perubahan APBDes dibagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan peraturan desa tentang APBDes. Yang kedua, perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Ada 4 syarat wajib yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018, khususnya pada pasal 40, di mana desa dapat melakukan perubahan APBDes jika adanya penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan. Jika postur pendapatan desa mengalami penambahan atau pengurangan, maka pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDes. Yang kedua, sisa penghematan belanja dan sisa perhitungan pembiayaan tahun berjalan
yang akan digunakan dalam tahun berkenaan. Artinya, jika ada saldo antar kegiatan yang nantinya direncanakan untuk dilaksanakan kembali oleh pemerintah desa di dalam tahun anggaran berjalan, maka dapat dijadikan dasar perubahan APBDes. Yang ketiga yaitu keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Jadi apabila terdapat pergeseran anggaran antar bidang, misalnya bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan bidang pembangunan, maka itu menjadi bagian dari syarat mutlak perubahan APBDes. Atau ada kegiatan yang ada di bidang pembangunan, terus kemudian akan digeser ke bidang pemberdayaan, maka itu sudah masuk kriteria perubahan APBDes. Atau antar subbidang, misalnya ada subbidang pendidikan dan subbidang kesehatan pada bidang pembangunan desa. Ada kegiatan di subbidang pendidikan yang kegiatannya akan digeser ke subbidang kesehatan, maka itu sudah menjadi bagian dari kriteria perubahan APBDes. Yang terakhir yaitu keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Perlu diingat dan dicatat oleh sahabat desa sekalian bahwa perubahan APBDes hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa diatur kemudian melalui peraturan bupati atau wali kota di wilayah sahabat desa banget. Jadi, jika ada beberapa unsur yang sudah kita jelaskan tadi, memenuhi syarat untuk dilakukannya perubahan APBDes, maka unsur-unsur tersebut dihimpun menjadi satu kesatuan informasi, satu kesatuan dasar yang nantinya akan mendasari proses perubahan APBDes. Jangan sampai ada satu informasi atau dasar perubahan APBDes yang tercecer. Karena apabila desa telah melakukan perubahan APBDes satu kali dalam satu tahun anggaran, maka desa tidak boleh lagi melakukan perubahan APBDes untuk yang kedua kalinya. Pada ketentuan ini ada pengecualian jika dalam keadaan luar biasa. Biasanya dalam Perbup Pengelolaan Keuangan Desa diatur keadaan luar biasa itu seperti apa. Contoh misalnya keadaan yang menyebabkan anggaran harus direfocusing, seperti misalnya pada tahun anggaran 2020, di mana pemerintah desa harus melakukan perubahan APBDes berulang-ulang kali karena memang diatur dan ada dasarnya. Bagaimana dengan PMK ini masih ditetapkan sebagai wabah, bukan sebagai pandemi, sehingga tidak ada aturan yang mengatur tentang urgensi dalam bingkai kebijakan di mana kejadian ini menjadi salah satu di antara keadaan luar biasa yang ada di wilayah kita masing-masing. Oleh karenanya, jika rekan-rekan sahabat desa bisa dan dapat mendorong pemerintah kabupaten untuk menerbitkan keadaan luar biasa atau keadaan darurat wabah PMK di wilayah kabupatennya, maka pemerintah desa dapat melakukan proses perubahan APBDes berulang-ulang kali disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jika itu tidak ada, maka pemerintah desa hanya dapat melakukan satu kali perubahan APBDes di dalam satu tahun anggaran. Yang kedua yaitu perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Pada perubahan Perkades ini ada 3 kriteria yang diatur melalui pasal 41 Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
Yang pertama, perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes dapat dilakukan apabila terdapat penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan. Kriteria ini sama dengan kriteria perubahan APBDes. Terus kemudian yang kedua, keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja. Jadi apabila ada kegiatan misalnya untuk penanganan COVID-19, katakanlah PPKM Mikro di sub-bidang kesehatan. Di dalamnya ada belanja masker, ada belanja hand sanitizer misalnya. Dan ternyata dalam perjalanannya tidak digunakan karena memang prosentase ketersebaran COVID-19 di desa Bapak Ibu itu tidak lagi seperti dahulu kala, sehingga perlu adanya pergeseran antar objek untuk dilakukan proses refocusing yang awalnya kegiatan PPKM Mikro untuk penanganan COVID yang ada di desa dan dialihkan untuk kegiatan ketahanan pangan misalnya. Maka itu sudah masuk kriteria perubahan APBDes. Nah, bagaimana menyikapi agar ini? Karena sudah mendesak untuk dilaksanakan, wabah sudah tersebar di penjuru desa kita. Bagaimana desa menyikapi agar proses eksekusi anggaran di APBDes dapat segera dilaksanakan? Jadi ada beberapa etape yang tentunya nanti sahabat desa perlu cermat dan teliti untuk menyikapinya. Salah satunya adalah agar pemerintah desa terlebih dahulu melakukan proses musyawarah desa sebagai dasar dari keputusan yang akan diambil oleh pemerintah desa melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Kira-kira aspek kemendesakannya itu apa? Nanti dikaji secara komprehensif di dalam musyawarah desa. Yang ketiga yaitu kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. Saya kira sama dengan kriteria perubahan Perdes APBDes. Yang berbeda, kalau APBDes itu dirubah karena adanya pergeseran antar kegiatan atau antar bidang atau antar subbidang. Tetapi Perkades dapat dirubah mendahului perubahan APBDes ketika ada perubahan atau pergeseran antar objek belanja di dalam satu kegiatan. Pemerintah desa dapat melakukan perubahan terhadap Perkades tentang perubahan penjabaran APBDes sebelum rancangan peraturan desa tentang Perdes APBDes ditetapkan. Ini tidak ada batasan, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan seperti apa. Selanjutnya yaitu kami akan membahas terkait dengan adanya kemungkinan desa melakukan perubahan APBDes dan mendasari apa perubahan APBDes tadi. Pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK-7 tahun 2021 khususnya pada pasal 35 ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendataan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 huruf C. Jadi pada pasal 32 ayat 1 huruf C ini menukil ketentuan yang diatur oleh Perpres 104 tahun 2021. Yang diantaranya adalah agar pemerintah desa mengalokasikan minimal 8% untuk dukungan penanganan COVID di desa. Dengan memperhatikan tingkat kasus COVID-19 yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19 setempat, paling cepat 3 bulan setelah pemerintah desa menganggarkan dukungan pendataan penanganan COVID-19. Artinya apa? Artinya apabila
pemerintah setempat menetapkan bahwa persentase ketersebaran COVID yang ada di desa, sahabat desa banget, sudah mengalami penurunan, maka pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian anggaran. Penyesuaian anggaran ini dapat dimaknai dapat mengurangi volume anggaran 8% yang sudah ditetapkan di APBDes atau menambah volume anggaran yang sudah ditetapkan di APBDes untuk kegiatan PPKM Mikro yang ada di desa. Katakanlah di desa kita hari ini sudah mengalami penurunan kasus COVID. Maka pemerintah desa dapat melakukan refocusing anggaran 8% PPKM tersebut untuk kegiatan prioritas lainnya yang diatur oleh ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021. Apa itu? Di antaranya adalah ketahanan pangan. Nah, karena kita berbicara PMK yang dampak langsungnya adalah ternak yang diternak oleh para petani kita, oleh para peternak kita, maka pemerintah desa dapat melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penularan PMK tersebut di desa. Kira-kira apa kegiatannya nanti akan kita bahas tuntas pada slide berikutnya. Terkait dengan ketahanan pangan berdasarkan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022, kita feedback pada materi ketahanan pangan, di mana pada pasal 5 ayat 4 huruf B Perpres 104 tahun 2021 disebutkan bahwa penggunaan minimum 20% untuk program ketahanan pangan. Dan pada pasal 32 ayat 1 huruf B dan pasal 33 PMK 190 tahun 2021 menyebutkan ketentuan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan sama dengan peraturan presiden, dan dijelaskan selanjutnya pada pasal 33 pemerintah desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan hewani dan nabati sesuai dengan karakteristik dan potensi yang ada di desa. Selanjutnya pada pasal 6 ayat 2 huruf B dan lampiran Peraturan Menteri Desa Nomor 21 huruf C angka 5 disebutkan penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan yang tertuang dalam tujuan SDGs Desa nomor 2, dijelaskan pada lampiran tersebut penguatan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud antara lain yang pertama pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. Dan yang terakhir, yang nomor 4, yaitu penguatan ketahanan pangan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Artinya pada proses ketahanan pangan yang diatur melalui pasal 6 ayat 2 Permendes nomor 7 tahun 2021 ini sangat relevan dengan kondisi faktual yang terjadi di desa ketika pemerintah desa akan melakukan proses mitigasi terhadap wabah yang menjangkit ternak, para peternak sapi atau kambing yang ada di wilayah sahabat desa banget. Kira-kira apa saja kegiatan yang dapat dialokasikan oleh pemerintah desa dalam rangka mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah kita? Jenis kegiatan mitigasi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak kita petakan menjadi 5 tahapan. Dari 5 tahapan itu nanti akan muncul beberapa program yang dapat dialokasikan oleh pemerintah desa. Yang pertama yaitu pada aspek sumber daya manusianya, pemerintah desa dapat melakukan pembentukan relawan desa aman PMK atas inisiasi desa, karena memang tidak ada dasar hukumnya pemerintah desa melakukan pembentukan relawan desa. Oleh karenanya kita menggunakan redaksional bahasa inisiasi dari pemerintah desa.
Dan tentunya karena ini inisiasi dari pemerintah desa dapat menetapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa melalui forum musyawarah desa, yaitu forum tertinggi yang ada di desa dalam proses pelibatan partisipasi publik dalam kebijakan anggaran dan perencanaan pembangunan yang ada di desa. Yang kedua yaitu peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini penting untuk dilakukan oleh pemerintah desa agar relawan desa aman PMK dapat mengetahui kira-kira apa sih penyebab dan solusi jika misalnya ada ternak di desanya yang teridentifikasi positif wabah PMK. Jadi nanti akan dilakukan proses peningkatan kapasitas dan tentunya dianggarkan oleh pemerintah desa proses peningkatan kapasitasnya dengan mengundang narasumber profesional terkait. Lalu kemudian relawan desa aman PMK melakukan proses pendataan, di mana pendataan masyarakat yang memiliki ternak by name by address secara detail berbekal hasil pelatihan atau peningkatan kapasitas yang sudah dilaksanakan sebelumnya, sehingga pemerintah desa melalui relawan desa aman PMK ini dapat mengidentifikasi hewan yang terinfeksi berdasarkan gejalanya. Dan tentunya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi berkepentingan akan data ini. Kira-kira di desa A sudah aman atau tidak terkait dengan ketersebaran wabah PMK tersebut. Langkah selanjutnya yaitu langkah mitigasi, di mana pemerintah desa dapat pula melakukan upaya pencegahan terhadap ketersebaran wabah PMK di desa Bapak Ibu. Jika misalnya di desa tersebut sudah tidak ada wabah berdasarkan hasil pendataan, namun desa tersebut masih ada potensi terserang wabah, maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa melalui relawan desa aman PMK dilakukan proses penyemprotan desinfektan atau pengadaan obat-obatan untuk ternak untuk menguatkan daya imunitas ya pada ternak yang dimiliki oleh masyarakatnya. Oleh karenanya, pada proses mitigasi ini pemerintah desa dapat mengalokasikan pengadaan desinfektan, terus kemudian pengadaan obat-obatan, pembinaan peternak, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu proses sertifikasi, di mana pada proses sertifikasi ternak bebas PMK ini dilakukan dengan cara yang disepakati dengan ahli di bidangnya untuk menjamin daya jual hasil ternak yang dipelihara oleh masyarakat kita. Sehingga kita juga berkepentingan untuk melindungi ternak yang dipelihara oleh para peternak kita dengan program sertifikasi atas ternak yang dipelihara tersebut bebas dari penyakit mulut dan kaki. Saya kira demikian sahabat desa banget yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan hilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.